Sobat iNews, Jakarta kembali gaduh. Jalanan menjadi saksi jeritan rakyat. Buruh turun ke jalan menuntut penghapusan sistem outsourcing dan upah layak. Sayangnya unjuk rasa berlangsung ricuh bahkan merenggut korban jiwa. Salah seorang pengemudi ojek online meregang nyawa akibat dilindas kendaraan taktis Brimob. Demo pecah di ibu kota. Sejak pagi buruh sudah mulai memenuhi jalan di depan gedung DPR. Dalam aksinya, buruh menyuarakan 6 tuntutan. 2 diantaranya menghapus sistem outsourcing dan menolak kebijakan upah murah. Aksi sempat berjalan kondusif hingga menjelang sore muncul titik-titik kericuhan. Polisi yang bertugas mengamankan jalannya aksi berhasil mendorong mundur massa dari depan gedung DPR. Massa dan polisi terlibat bentrok. Aksi saling serang, saling lempar tak terhindarkan. Bentrokan pecah dan meluas hingga malam hari. Seorang pengemudi ojek online bernama Afan Kurniawan terlindas kendaraan taktis milik Brimob di tengah kerumunan massa pada Kamis malam. Kabar meninggalnya Afan memicu kemarahan. Ratusan pengemudi ojek online mendatangi markas Brimob di Kuitang, Jakarta Pusat. Mereka menuntut pertanggungjawaban atas kejadian ini. Saya saya dari Brimob perwakilan atas nama pimpinan mohon maaf apabila itu memang sudah terjadi. Itu tidak bisa kita hindari. Kami bertanggung jawab, pimpinan bertanggung jawab. Saat ini sedang dalam proses pemeriksaan. Pimpinan kami sudah berkoordinasi. Kami sepenuhnya akan bertanggung jawab terhadap korban. Untuk pelaku yang nabrak, sanksinya gimana Pak? Sanksi pasti akan diproses. proses ya. Untuk pelaku ya. Pelaku berapa orang tadi di mobil? Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit mendatangi RSCM untuk mengucapkan bela sungkawa. Jadi yang pertama saya mengucapkan bela sungkawa dan duka cita yang sangat mendalam terhadap almarhum Afan dan juga tentunya seluruh keluarga. Tadi kami menyampaikan bela sungkawa dan juga minta maaf dari institusi kami atas musibah yang terjadi. Dan tentunya kami tadi juga bertemu dengan lingkungan, ada RT, ada pengurus masjid, ada RW, dan kami berkomunikasi untuk mempersiapkan pemakaman dan juga tentunya hal-hal lain yang diminta oleh keluarga almarhum. Dan salah satunya tentunya kita tetap akan menindaklanjuti peristiwa yang terjadi. Saya kira tadi Pak Kadif Propam sudah menyampaikan dan saya minta untuk dilanjutkan. Dan tentunya saya juga minta maaf pada seluruh keluarga besar ojol dan juga masyarakat atas musibah dan peristiwa yang terjadi. Dan mudah-mudahan semuanya bisa tetap terjaga dan ke depan semuanya bisa kita kelola dengan lebih baik. Sekali lagi mohon maaf atas peristiwa yang terjadi dan kami mewakili keluarga besar institusi Polri menyampaikan duka cita yang mendalam dan permohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Yang jelas evaluasi terus akan kita lakukan. Oke, cukup? Ya, nanti kita akan rapatkan
Yang jelas kita tangani semuanya satu persatu dan mudah-mudahan semuanya bisa terkelola dengan baik. Saya kira itu. Sementara itu, ribuan ojol dan warga lainnya turut serta mengantarkan jenazah Afan Kurniawan ke pemakaman Karet Bifak Jakarta Pusat. Isak tangis keluarga dan kerabat pun tak terbendung. Suasana haru seketika menyeruak saat jenazah Afan Kurniawan masuk ke dalam liang lahat. Tak hanya keluarga dan kerabat, sejumlah tokoh publik terlihat ikut hadir dalam pemakaman. Anies Baswedan salah satunya. Kami menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya. Tadi kami sampaikan kepada Bapak Zulkifli dan Ibu pada saat takziah di rumah kita. Kepulangannya yang mendadak pasti berat bagi yang ditinggal. Insya Allah ringan bagi yang kembali dari Allah. Insya Allah perjalanan selama 21 tahun ini adalah perjalanan yang penuh dengan pahala yang akan membawanya ke tempat yang terbaik. Sementara itu, Presiden Prabowo menyampaikan ucapan belasungkawa dan menjamin kehidupan keluarga korban. Prabowo juga kecewa dengan tindakan aparat saat menghadapi massa hingga menimbulkan korban jiwa. Saya atas nama pribadi dan atas nama pemerintah Republik Indonesia mengucapkan turut berduka cita dan menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Saya sangat prihatin dan sangat sedih terjadi peristiwa ini. Pemerintah akan menjamin kehidupan keluarganya dan akan memberi perhatian khusus kepada baik orang tuanya dan adik-adik dan kakak-kakaknya. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi saya terkejut dan kecewa dengan tindakan petugas yang berlebihan. Saya sudah perintahkan agar insiden tadi malam diusut secara tuntas dan transparan, serta petugas-petugas yang terlibat harus bertanggung jawab. Kenaikan pemasukan anggota DPR tahun ini menuai banyak protes. Meski gajinya tak naik, tapi jumlah pemasukan anggota DPR RI ini mencapai 230 juta rupiah. Bagaimana DPR tidak bergoyang? Pemasukan mereka meroket tajam setiap bulan. Angkanya tembus 230 juta rupiah. Angka ini belum termasuk uang tunjangan rumah 50 juta setiap bulan juga. DPR memang membantah gaji mereka tak naik, yang naik tunjangannya. Apapun itu, mereka akan kipas-kipas karena negara menyiapkan uang 230 juta rupiah setiap bulan dari gaji dan sederet tunjangan. Banyak suara protes karena cuan yang didapat DPR setiap bulan tak sebanding kerjanya. Apalagi kenaikan gaji atau tunjangan atau apapun namanya justru terjadi saat negara sibuk gembar-gembor efisiensi. Coba bandingkan gaji wakil rakyat ini. Gajian satu anggota DPR setiap bulan sama dengan 44 gaji upah minimum Jakarta yang 5 jutaan atau 101 kali UMR Jateng yang cuma 2.100.000. Gajian wakil rakyat melambung 43 kali gaji guru PNS. Bandingkan lagi dengan gajian anggota DPR di luar negeri. Di Amerika hanya 11 kali upah, sementara Inggris cukup 4 kali dari upah minimum warganya. Soal cuan segar per bulan para wakil rakyat membuat warga gang sempit di Jakarta jengkel. Tapi warga tetap saja berharap ada yang peduli nasib mereka. Karena barangkali melihat gajian DPR setiap bulan, warga cuma bisa jengkel sambil sedikit berharap kena cipratan nasib. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Artis yang sekaligus anggota DPR RI Eko Patrio belakangan menjadi sorotan karena aksinya yang berlagak menjadi DJ. Warga menilai aksi Eko Patrio menjawab kritik warga mengenai aksi jogetnya di sidang tahunan MPR beberapa waktu lalu. Sekilas tak ada yang salah dari video Eko Patrio ini. Eko bikin parodi DJ dengan tulisan joget lebih keren pakai sound ini aja. Tapi warga geram, Eko dianggap menantang.
Eko sedang menuai kritik karena berjoget asik usai sidang tahunan MPR RI bersama rekannya sesama wakil rakyat pekan lalu. Eko Patrio dianggap menari di atas penderitaan rakyat karena berjoget saat warga sedang hidup susah. Itulah mengapa video parodi Eko jadi sorotan karena dianggap ia malah membakar emosi warga. Eko pun minta maaf, katanya tak punya maksud apa-apa, apalagi menantang warga. Pembuatan video hanya perkara pembubaran panitia 17-an. Saat sidang tahun MPR, Eko memang tak berjoget sendiri. Ada juga artis lain yakni Uya Kuya yang ikut bergoyang. Eko juga klarifikasi momen ia joget ini spontan dan ingin apresiasi musisi yang tampil begitu sidang MPR selesai. Aroma korupsi lagi-lagi tercium dari penyelenggaraan haji. Kali ini KPK mengendus ada kesepakatan jahat dalam penentuan kuota tambahan haji pada 2023-2024. KPK pun mencekal mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas selama periode penyelidikan. Dalam penyelidikan KPK, kuota haji tambahan 20.000 orang dari Arab Saudi yang seharusnya diberikan hanya 8% ke haji khusus justru digelembungkan menjadi 50% dengan mengambil jatah kuota haji reguler. Pihak swasta sebagai penyelenggara haji khusus mendapat banyak keuntungan yang dibagi-bagi ke pembuat kebijakan kuota di Kementerian Agama. Sementara jemaah haji reguler harus menanggung kerugian. Hitungan KPK, ada 8.400 jemaah haji reguler yang harus antre lebih dari 14 tahun karena gagal berangkat pada 2024. Negara pun rugi sekitar 1 triliun rupiah. Berkali-kali penyelenggaraan haji terbelit kasus korupsi. 2 menteri agama pun masuk bui. Di antaranya Said Akil Siraj yang divonis 5 tahun dalam korupsi dana haji dan dana abadi umat pada 2005. Kemudian juga mantan Menteri Agama Surya Dharma Ali yang divonis 10 tahun dalam skandal penyelenggaraan haji pada 2013. Nah itu selain karena tadi ya karena udah ngerugiin secara dana, itu juga kan ngerugiin secara waktu juga ya. Jadi yang seharusnya orang tuh bisa lebih cepat untuk berangkat haji, sayangnya tuh malah jadi lebih lama. Kalau misalkan dihukum itu hukum seberat-beratnya, baik itu seumur hidup ataupun bisa kombinasi dengan perampasan asetnya sih. Itu benar-benar bahaya sih. Harus dihukum seberat-beratnya dan biarlah Allah yang atur hukuman dia di akhirat nanti. Itu bahaya banget untuk dirinya makan uang haji. Data Kementerian Agama per Januari 2025 ada 6 juta pendaftar haji dengan kuota haji per tahun hanya 221.000 orang. Akibatnya waktu tunggu haji mencapai 30 tahun bahkan 47 tahun. Penyelenggaraan haji yang kini di bawah Kementerian Haji membawa harapan baru. Publik berharap tata kelola haji yang lebih baik dan transparan. Tim Liputan Aimus melaporkan. Polisi mendatangi rumah otak pembunuhan Kepala Cabang Bank BRI Muhammad Ilham Pradipta di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta. Rumah milik pelaku pembunuhan berinisial C ini merupakan aktor intelektual penculikan dan pembunuhan bersama pelaku Dwi Hartono yang ditangkap di Solo, Jawa Tengah. Hingga kini sudah 15 yang ditangkap dalam kasus penculikan dan pembunuhan Muhammad Ilham Pradipta. Polisi juga membenarkan otak pembunuhan ini merupakan pengusaha bimbingan belajar online. Sementara itu, Dwi Hartono selama ini dikenal sebagai pengusaha yang bergerak di sejumlah bidang. Pria kelahiran Lahat, Sumatera Utara berusia 40 tahun ini menjadi otak penculikan pembunuhan Muhammad Ilham Pradipta. Kami sudah membenarkan tadi bahwa saudara DH adalah seorang pengusaha atau salah satu bidang usahanya adalah bimbel online. Ya. Selain itu, Dwi Hartono yang juga mengelola akun Hartono Foundation kerap memberikan beasiswa bagi para siswa untuk mengenyam ilmu di perguruan tinggi. Ilham juga memiliki akun YouTube bernama Klan Hartono yang berisi 128 video. Sebagian besar videonya berfokus pada konten kewirausahaan
investasi, serta motivasi. Tak hanya itu, ia juga mengunggah kesehariannya bersama keluarga saat berbagi di jalanan. Dwi Hartono juga memiliki sebuah bimbingan belajar online bernama Guruku, berupa platform digital berbasis pendidikan yang bergerak di bidang pendidikan non-formal. Guruku berfokus pada kualitas tenaga pendidik, pendalaman materi, dan kualitas soal. Dapetin juga konten-konten menarik lainnya hanya di channel YouTube Buletin Ayus GTV, pilihan terbaik keluarga Indonesia.